Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang selalu saya muliakan seluruh jamaah aktif kajian Ahad pagi di Masjid Al-Hidayah yang selalu dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita masih bisa memiliki kesempatan untuk terus menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pagi ini kita akan membahas tentang hadis tentang kesempurnaan makhluk bernama manusia. Tema ini dalam rangka untuk mengingatkan peran kita kembali. Jadi mengingatkan kembali peran kita sebagai makhluk yang bernama manusia, makhluk yang sangat sempurna, makhluk yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saat menciptakan makhluk yang bernama manusia ini, Allah memerintahkan kepada makhluk yang lain, malaikat dan yang lainnya, untuk bersujud kepada manusia. Maka sebagai pendahuluan saya mengutip ungkapan Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi ini tokoh sufi yang berasal dari Turki. Makamnya ada di Konya. Beliau mengatakan, kalau dalam redaksi Arabnya, la takun bila hubbin, jangan hidup tanpa cinta, kay la tashkuru bi annaka mayyitun, agar engkau tidak merasa seperti orang mati. Jadi jangan hidup tanpa cinta agar engkau tidak merasa seperti orang mati. Ini kelebihan manusia, itu punya perasaan. Hewan juga punya perasaan, tetapi tidak didasarkan pada akal pikiran seperti manusia. Hewan itu yang penting senang sama orang yang membuat dia nikmat hidupnya. Dan kenikmatan yang dicapai oleh hewan itu kan sangat materialistis, fisik saja, kasih makan, kasih minum, dia dilindungi, selesai. Tetapi manusia berbeda. Manusia berbeda. Manusia dibekali oleh Allah akal, sehingga rasa cinta yang dimiliki oleh manusia tidak sama dengan rasa cinta yang dimiliki oleh hewan. Hewan cintanya didasarkan pada nafsu. Manusia ia kadang didasari oleh nafsu, tetapi Allah membimbingnya dengan wahyunya bahwa cinta kita tidak boleh hanya didasarkan pada nafsu. Kalau cinta kita itu didasarkan pada nafsu, maka orang yang mendidik kita dengan cara marah-marah,
itu akan kita benci kalau itu didasarkan pada nafsu. Tetapi kalau didasarkan pada akal dan itu dipandu oleh wahyu, maka kita akan mengucapkan terima kasih dan mencintai orang yang mendidik kita, meskipun saat mendidik itu dengan marah-marah. Karena didikan itu dilakukan dalam rangka untuk membuat kita menjadi baik. Ada perasaan itu yang berbeda dengan yang dimiliki oleh hewan. Tetapi kadang kecondongan kita untuk seperti hewan itu kuat, tinggi, sehingga ada julukan manusia setengah hewan. Kadang ada julukan manusia berakal bulus. Berarti kan setengah hewan gitu. Akalnya akal hewan, akal bulus. Saya tidak tahu kenapa dulu yang disalahkan itu kok bulus. Atau menjadi kambing hitam. Loh kok kambing lagi? Menjadi kurban itu menjadi kambing hitam. Maka Allah mengingatkan, falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia itu merenungi dari apa ia diciptakan. Dari apa sih kita ini diciptakan? Allah memberikan jawaban, khuliqa mimma indafik. Diciptakan dari air yang dipancarkan, muncrat. Yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Air yang diciptakan karena ada unsur nafsu, sehingga dorongan nafsu kita itu sangat kuat. Hanya saja kita ini dibekali oleh Allah akal, tapi akal ini kadang dikalahkan oleh nafsu. Karena bahan dasar kita itu dibuat dari nafsu, maka kecenderungan kita untuk menjadi hewan itu kuat sekali. Kuat. Kita mencintai orang yang memberi kita materi. Saat asupan materi itu hilang, cinta kita juga hilang. Cinta kita juga hilang. Itu berarti kita masih manusia setengah hewan. Karena kita menciptakan rasa cinta itu juga sama seperti hewan saat memunculkan rasa cintanya. Ini sebagai pembuka. Dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa Allah menciptakan manusia? Allah pun menjawab min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari setetes mani Allah menciptakan manusia lalu menentukan bentuknya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang membentuk fisik kita sejak berada di rahim. Ini mau jadi laki-laki, ini mau jadi perempuan. Ini hidungnya mancung, ini hidungnya pesek, ini rambutnya lurus, ini rambutnya keriting. Sejak dalam rahim itu diolah oleh Allah, yang bahan dasarnya tadi adalah setetes air mani. Maka kemudian dalam rangka menyempurnakan itu, Allah sudah sejak awal menciptakan bahan dasar manusia. Saat Allah menciptakan makhluk bernama Nabi Adam, yaitu dengan minti dari saripati tanah yang sangat sempurna, kemudian diciptakanlah makhluk yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada unsur tanahnya, bahan dasar awal kita, yang kemudian generasi-generasi berikutnya seperti kita ini lahir dari air mani, tetapi air mani tadi lahir dari makhluk yang dibuat dari unsur tanah. Maka ada perpaduan unsur tanah, unsur mani.
Maka kemudian dalam rangka menyempurnakan itu, Allah kemudian memberinya ruh. Sawaituhu fihi min ruhi. Ditiupkan ruh oleh Allah. Yang meniup siapa? Allah. Maka ruh ini dari Allah. Inilah kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Dari situlah kemudian Allah memerintahkan kepada makhluk lain, faqa'u lahu sajidin, sujud kamu. Karena makhluk ini ada unsur ruh dari diriku. Min ruhi. Jadi kemuliaan manusia itu kan ada min ruhi, ditiupkan oleh Allah ruh tadi itu. Beda ternyata ruh yang dimiliki oleh manusia dengan ruh yang dimiliki oleh hewan. Beda. Di sini kemudian kita dengan hewan itu tidak sama. Ruh yang dimiliki oleh manusia itu punya kehendak, punya persepsi kelebihannya. Maka dulu kita masih ingat Bapak Ibu, beberapa kasus perempuan yang menjual dirinya dengan harga ratusan juta rupiah. Itu kalau dia ini tidak punya ruh, kita temukan tergeletak di jalan mati, apakah harganya masih ratusan juta? Jadi yang membuat dia mahal tadi apa? Ruh. Karena ada orang cantik tidak menarik, ada orang tidak cantik tapi menarik. Ruh tadi itu yang mahal dalam diri kita. Dan ruh yang ada dalam diri kita ini kekal, hidup dia. Maka orang yang meninggal itu ruhnya masih hidup, jasadnya yang meninggal. Maka kita temukan banyak orang jasadnya sudah meninggal, tapi orang masih mengenangnya. Kenapa? Karena ruh yang dia miliki sangat istimewa. Maka Nabi setiap hari Senin berpuasa sunnah. Itu memberikan kepada kita contoh untuk mempertahankan ruh kita ini supaya tetap suci. Maka kita ingat hari lahir kita itu hari apa? Hari lahir saya itu Kamis. Setiap hari Kamis itu saya merasakan sesuatu yang berbeda. Apa? Tantangan, dorongan nafsu itu sangat kuat. Coba jenengan ingat hari lahirnya apa? Saya itu lahir hari Kamis 1 Muharram. 1 Muharram. Setiap hari Kamis saya merasakan itu beda. Sehingga tantangan hari Kamis itu saya harus berjihad ini untuk supaya bisa bertahan, tidak sampai khilaf melakukan kesalahan. Nah, ini kelebihan kesempurnaan manusia. Jadi ada perpaduan tadi, unsur tanah, saripati tanah yang istimewa, ada unsur air mani, ada unsur ruh dari Allah tadi itu. Jadi perpaduan itu. Nah, apa sih unsur tanah itu? Menurut para ulama menyebutkan tatamatsalu fiha anasirul ardi al-madiyah. Ada unsur-unsur yang sifatnya itu materi. Apa bentuknya? Al-oksigen, al-adrogin, al-karbon, al-kalsium, al-fosfor, dan lain sebagainya. Ada unsur oksigen, hidrogen, karbon, kalsium, dan fosfor. Ini tentu yang ahli biologi faham ini. Yang disitulah kemudian kita ini sebagai manusia memiliki kecondongan untuk mencintai bumi. Sehingga doa semua orang itu minta usia yang panjang. Senang dia hidup di bumi itu, enak bumi ini. Karena bumi ini adalah bahan dasar kita. Alam kita ini bumi, alam kita sudah. Sehingga siapapun kita ini akan kembali kepada alam aslinya, yaitu bumi.
alam kita. Senang kita ini hidup di bumi, nikmat bumi ini. Nikmat sekali. Ya, karena ini sudah dunia kita, rumah kita, home kita, tanah kelahiran kita. Bumi ini tanah kelahiran kita. Tidak seperti iblis, setan itu yang dari api. Kita ini dari sini, senang kita ini. Sehingga kita bisa bertahan di bumi. Tapi tidak bisa bertahan di air, tidak bisa bertahan di api, tidak bisa bertahan di udara. Dunia kita ini adalah bumi. Kemudian apa itu ruhullah tadi? Ruh yang diutuhkan oleh Allah. Tatamatsalu fiha isyraqatur ruhi as-safiyah wa quwwatul wa'yi al-mudrikah wa qudratun nafsi al-muridah. Kelebihan dari ruh yang dipancarkan Allah ke dalam diri manusia tadi adalah pemancaran ruh yang murni. Murni ini, murni, bersih. Sehingga ada kesadaran untuk melakukan kebaikan. Sehingga dalam hadis disebutkan yulatu alal fitrah. Jadi kullu mauludin yulatu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu dalam kondisi suci. Bersih tadi ruhnya itu bersih. Ya. Kekuatan kesadaran, ada imajinasi, ada keinginan-keinginan. Ada kemampuan jiwa yang berkehendak. Ada dorongan tadi, hawa. Keinginan-keinginan. Hawa. Jadi hawa nafsu itu tidak selalu buruk. Cuma ada kecondongan untuk melakukan keburukan. Dorongan diri kita untuk melakukan sesuatu itu disebut dengan hawa nafsu. Cuma hawa nafsu itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, karena tadi manusia itu ada kecondongan untuk melakukan keburukan seperti hewan, dan itu adalah dorongan jiwanya, maka kemudian sering sesuatu yang negatif itu diistilahkan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya. Jadi manusia ini adalah perpaduan antara bentuknya yang fisik, basar tadi, fisik dari tanah dan air mani, dengan rohani. Sehingga kita tidak bisa seperti hewan, tidak bisa juga seperti malaikat. Tidak bisa. Karena malaikat tidak punya keinginan-keinginan seperti manusia. Hewan tidak punya pemikiran untuk bisa seperti manusia. Maka manusia itu tidak hanya unsur tanah saja. Laisa qabdhata tinin khalisah. Tidak hanya sekedar gumpalan tanah tadi itu, tanah yang dibentuk oleh Allah tadi itu, sehingga dia hanya tahdha, tunduk liddaruratil qahirah, terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok, min ta'amin wa syarabin wa jinsin. Kebutuhan pokok bentuk fisik kita itu seperti hewan, makan, minum, seks. Tidak hanya itu kebutuhan manusia. Tidak bisa, karena tadi ada tiupan roh dari Allah. Orang mencapai kebahagiaan tidak bisa hanya dengan makan, minum, seks saja, tidak bisa. Kalau hewan dia sudah makan, sudah minum, sudah melakukan hubungan dengan lawan jenisnya, bahagia dia. Manusia tidak bisa. Tidak bisa manusia. Jadi kita memperoleh kebahagiaan itu hanya dengan itu, tidak bisa. Silakan dicoba. Dalam hidup ini saya ingin bahagia, makan enak, minum enak, kan belum menikmati yang lain. Selesai, yang sifatnya materi tidak bisa. Maka setiap orang kaya belum tentu bahagia. Setiap orang yang punya harta yang banyak, rumah mewah, mobil mewah, belum tentu bahagia. Belum tentu. Belum tentu, tidak bisa. Khudu'an la tamliku nafsuha minhu wa la takhtaru nafsiha sulukan muayyanan iza hadid darurah. Tanpa ada pilihan untuk mengendalikan. Kepuasan manusia itu saat dia bisa mengendalikan kebutuhan pokoknya tadi. Bisa mengendalikan konsumsi makanan minuman, dia akan memperoleh kebahagiaan.
ada kesenangan. Ya. Kalau tidak dikendalikan, justru tidak akan bahagia. Maka konsep Al-Quran dan hadis wala tusrifu min ghairi sarafin, ada min ghairi israfin, tidak boleh berlebihan. Karena kebahagiaan yang diperoleh oleh manusia tidak sekedar kebutuhan fisik, materi tadi, makan, minum, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga tidak bisa lepas dari kebutuhan itu. Walaisa isyraqatu ruhin khalisatan toliqatan minal quyuti. Saat Allah meniupkan ruh kepada manusia tadi, tidak berarti kemudian Allah melepaskan manusia dari kebutuhan-kebutuhan materinya. Itu kelebihan kita. Kalau malaikat tidak butuh seperti kita, tidak butuh. Tapi manusia itu diberi itu tadi, kebutuhan akan pemenuhan hal-hal yang sifatnya materi seperti hewan. Sehingga kenikmatan kita itu tidak bisa dirasakan oleh malaikat, tidak bisa dirasakan oleh hewan. Tetapi kalau kita hanya memenuhi kebutuhan kita itu pada aspek yang unsur-unsur dimiliki oleh hewan, maka kita tidak akan bisa bahagia. Maka untuk mencapai bahagia tidak bisa dengan cara menggunakan caranya hewan. Mari kita lihat saudara-saudara kita yang menjadi preman. Jadi preman, siapa itu yang sudah masuk Islam, yang sangat ditakuti di Jakarta, Hercules atau siapa itu? Dia kan bercerita itu, saya sudah jenuh, saya ingin mendapatkan kebahagiaan yang lain. Dikira jadi preman itu bahagia, enggak, ternyata enggak, dipaksakan kebahagiaannya. Beliau bercerita, pokoknya saya nekat saja. Sebab siapa yang nekat menang itu yang kuat, itu yang ditakuti. Dia kuat tapi tidak berani nekat, tidak ditakuti juga. Pokoknya modalnya nekat berani. Berarti kan ada sesuatu yang dipaksakan, tidak bahagia. Innama huwal insanu mazijun minadh dharuratil qahirah wal isyraqat taliqah minal quyudi. Manusia itu adalah perpaduan antara fisik yang terikat oleh hukum alam. Apa bentuknya hukum alam? Kulit kita semakin lama semakin keriput, tulang kita semakin lama semakin melemah, penglihatan kita semakin lama juga semakin berkurang, pendengaran kita semakin lama juga semakin berkurang. Itu tidak bisa dialami oleh malaikat. Kita mengalami seperti hewan. Tangan kita mulai melemah, rambut kita memutih, gigi kita ompong. Terus kena hukum alam kita ini, kena hukum alam. Sehingga kita juga perlu di dalam cara mengatasi itu dengan menggunakan hukum alam, mengkonsumsi ini supaya sembuh, supaya bertahan diabetesnya, ginjalnya, macam-macam. Ya. Tapi kita juga punya jiwa yang bebas berkehendak untuk melepaskan diri kita dari hukum alam itu. Artinya apa? Kita juga punya kehendak menjaga kulit kita supaya tetap kelihatan halus, rambut supaya kelihatan tidak putih disemir atau digundul sekalian, ya kan? Minum kalsium, minuman-minuman yang bagus untuk kalsium kita, macam-macam dan lain sebagainya. Ada kehendak yang itu tidak bisa dilakukan oleh hewan. Hewan murni hidupnya ditentukan oleh hukum alam. Tidak bisa dia berusaha seperti manusia cari obat begitu. Tapi kita bisa. Kita bisa. Hanya saja terkadang kebutuhan fisik mengalahkan jiwa kita. Terkadang begitu, sehingga kita ini lebih condong untuk seperti hewan. Tapi ada orang yang jiwanya bisa mengalahkan kebutuhan fisiknya
yang biasa dalam bahasa Jawa disebut dengan istilah tirakat, puasa, tidak tidur. Itu kan dalam rangka untuk melawan kecenderungan yang sifatnya hewani. Tetapi tetap juga tidak bisa naik seperti malaikat, karena masih tetap butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Hanya makan minumnya dikurangi, tidurnya juga dikurangi. Tidak berarti tidak makan, tidak minum, tidak tidur, mati. Ada kekuatan yang bergantung kepada hukum alam. Maka jika manusia keluar dari dunia kemanusiaannya tadi, yang fasilu, hina yang fasil, dia melepaskan diri dari manusia yang sempurna tadi, fala yasbahu huwal insan, dia tidak lagi menjadi manusia. Bagaimana bentuknya? Hina yasbahu jasadan khalisan, hina yasbahu mut'atan hissiyatan munqati'atan an kulli isrokin, hina yasbahu ju'atan, hina yasbahu ju'ata ta'amin au syarabin au jinsin, la tasba'u wa la tahda, la ya'udu insanan wa innama yartakisu ila alamil hayawan. Saat ia melepaskan diri dari dunia manusia, di mana ia hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, ia kemudian terlena dengan pemenuhan kebutuhan fisik tadi, dan ia lepas dari upaya untuk membahagiakan jiwanya. Saat dia lapar, saat dia haus, saat dia memiliki dorongan nafsu untuk melakukan hubungan dengan lawan jenis, maka dia tidak akan pernah merasa puas, sehingga ia rakus. Saat ia rakus dan tidak bisa mengendalikan kebutuhan yang sifatnya materi tadi, maka ia sudah masuk ke dalam dunia hewan. Maka orang yang terjun di dunia prostitusi, baik konsumennya maupun penjualnya, dia sudah keluar dari dunia manusia. Kenapa? Dia tidak bisa mengendalikan diri. Jadi orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, itu dia sudah keluar dari dunia manusia, sudah tidak sempurna lagi. Maka Nabi berpesan sangat sederhana. Saat ada seorang laki-laki yang bertanya, minta nasihat, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah beri aku nasihat. Rasulullah menjawab dengan singkat, la taghdab, jangan mudah emosi. Tanya lagi, ausini, tetap jawabannya la taghdab. Sampai 3 kali pertanyaan yang sama, jawabannya juga sama. Pesannya Nabi, la taghdab, jangan mudah emosi. Orang yang emosi itu kan dia berarti mengendalikan kebutuhan fisiknya. Maka saat itu dia sudah menurunkan kesempurnaan jati dirinya sebagai manusia. Tadi saya melihat ada video bagaimana orang bertengkar, berdebat antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki. Dengan pejalan kaki, di mana orang pengendara sepeda motor ini melewati trotoar yang itu mestinya miliknya pejalan kaki. Wah, tidak karu-karuan. Tidak ada unsur manusianya. Kata-kata kotor yang diucapkan. Wa hina yasbahu ruhan khalisatan wa yuhmilu kiyanahu al-mati wa dururatihi al-qahirah. Saat dia berusaha untuk menjadi ruh semata, mengabaikan kebutuhan materinya untuk fisiknya, maka ia juga la yasbahu insanan, dia sudah tidak lagi menjadi manusia. Innama yuhawilu ayyakuna kainan afdal minal insan, ia berusaha
untuk menaikkan posisinya di atas manusia biasa. Maka Nabi itu bukan manusia biasa. Basyarun lakal basyar. Manusia tetapi tidak sama seperti manusia pada umumnya. Kenapa? Karena beliau-beliau ini, para nabi ini mampu menaikkan levelnya di atas manusia. Banyak perilaku-perilaku nabi yang tidak bisa kita lakukan. Berat sekali. Dan ada banyak ulama yang berusaha seperti itu. Ada yang berusaha, tetapi itu sangat berat. Yang paling mudah itu menjadi hewan. Untuk menjadi di atas manusia itu berat sekali, berat. Saya aja yang aktif untuk tidak tidur malam itu, kadang KO saya. Terutama kalau hari Sabtu itu lemes. Kenapa? Jumat ya belum tidur kan, malam hidup, kemudian Jumat pagi sudah bulu tangkis, nanti Jumatan khutbah, habis itu sore sepak bola, malam bulu tangkis lagi, remek itu fisik saya. Sabtu itu udah lemes. Ya, kalau dipaksakan Ahad begini nanti ngaji ya kan, subuh tadi harus di sini, nanti basket, sore sepak bola, malam bulu tangkis, malam tidak tidur. Wah, remek itu yang biasa, apalagi yang tidak biasa. Tapi ada orang-orang yang melebihi itu, Bapak Ibu. Melebihi itu. Puasa itu kuat, tidak tidur itu kuat. Waduh, itu kalau tidak puluhan tahun latihan itu berat. Mereka ingin menaikkan levelnya di atas manusia biasa. Berat. Yang paling gampang tadi menjadi seperti hewan. Wah, gampang itu. Gampang sekali. Nah, mari kita menghindar supaya kita ini tetap sempurna, untuk tidak mudah menjadi manusia setengah hewan. Kan ada istilah itu, manusia setengah hewan. Jadi wajah separuh manusia, wajah separuhnya hewan. Manusia setengah hewan. Itu karena perilaku kita yang tidak sempurna lagi sebagai manusia. Maka ngaji begini kan dalam rangka supaya kita bisa mempertahankan kesempurnaan kita menjadi manusia. Kalau kita tidak ngaji itu tidak tahu ilmunya, gampang lupa. Nah, Ibnu Rushd, ulama hebat yang terkenal itu, beliau mengatakan begini: manusia terdiri atas 3 unsur. Satu fisik ini, dan kita butuh asupan-asupan yang bisa mendukung supaya fisik ini bisa bertahan. Makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Tapi manusia punya jiwa. Orang menyebutnya punya hati. Perasaan yang dimiliki oleh manusia itu tidak sama dengan perasaan yang dimiliki oleh hewan. Beda. Karena tadi ada tiupan ruh yang berbeda tadi. Yang ketiga, akal yang tidak dimiliki oleh hewan. Hewan itu punya insting. Dia bisa karena biasa dilatih. Tapi manusia tidak hanya dilatih, tapi punya daya pikir untuk melakukan inovasi, kreativitas. Kalau hewan itu by given, sudah ditentukan takdirnya. Burung bikin rumah sangkar itu, begitu itu. Disuruh bikin ya seperti yang lain tidak bisa dia. Tapi kita bisa melakukan sesuatu yang terus berbeda. Karena kita punya akal tadi, ada 3 unsur. Sehingga dari 3 unsur ini kita memiliki 3 potensi yang membuat kita ini tampak kesempurnaannya. 1, daya indera. Fisik kita ini, karena tadi ada unsur fisik, kita punya kekuatan dari fisik ini. Apa? Namanya daya indera. Daya indera. Dalam bahasa Arabnya al-quwah al-hasah. Hewan juga punya daya indera karena dia terdiri dari unsur fisik seperti kita.
Maka hewan tuh kalau nyentuh panas juga kepanasan juga seperti kita kan. Al-hasah. Ini yang disebut dengan indera eksternal. Indera eksternal. Tapi kita punya indera internal yang tidak dimiliki oleh hewan. Indera internal. Yaitu daya imajinasi. Karena tadi ada jiwa tadi. Daya imajinasi. Ada kehendak dalam hati kita, berimajinasi. Ini yang disebut dengan al-quwah al-mutakhayyilah. Imajinasi. Baik imajinasinya positif maupun negatif. Indera internal. Yang ketiga adalah daya pikir. Al-quwah an-natiqah. Ini yang disebut dengan rasio. Rasional, berpikir. Oh, hewan tidak bisa. Maka hewan tidak bisa diajak berhitung. Tidak bisa. Hanya dia dilatih saja. Kalau ada lumba-lumba, ada pentas lumba-lumba dengan berbagai macam hewan itu kan karena dilatih. 1 tambah 1 berapa? Itu karena dia sudah dilatih. Dia tidak bisa menghitung. Dia hanya mengingat bentuk dari media tadi, entah angka, entah warna itu. Tapi manusia bisa. Jadi ini kalau kita ini tidak bersyukur ini wes kenemen, kebangetan. Manusia juga tidak bisa seperti robot, teknologi IT. Sekarang ini kan ada istilah CBT, Computer Based Test, ya. Jadi tes tetapi didasarkan pada komputer, teknologi. Sehingga kadang orang pintar itu tidak lulus. Orang pintar tidak lulus karena dihadapi teknologi, tidak punya perasaan. Kita tes suhu itu tak masuk masih 36. Ya kan? Aturannya boleh. 40 tidak boleh, selesai. Tapi kalau yang nembak orang 36. Tapi sampai ini batuk-batuk nggak usah. 40, tapi saya ada perlu. Ya wis silahkan. Ada manusianya tadi, ada hati. Beda dengan robot tadi, tidak punya hati, tidak punya perasaan. Nah, kalau kita masukkan uang di ATM, ditolak ya ditolak sudah. Data tawar menawar kan. ATM dulu air, nggak bisa mesin. Tapi manusia punya tadi indera eksternal, indera internal dan akal yang membuat kita berpikir. Maka jangan menjadi seperti robot, jangan menjadi seperti hewan. Tidak bisa. Nah, apa yang paling berpengaruh dalam diri kita ini? Yang mempengaruhi karakter kita. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada 3 perangkat yang itu berpengaruh dalam diri kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Ini hanya bisa menerima ini, tidak bisa mengungkapkan. Ada orang marah dengan telinganya. Wow, tidak bisa. Ini sumber menerima ini. Ini kalau tidak dijaga ini gampang sakit hati kita ini. Kalau tidak kuat ini, kita diomeli, dihina, dicaci maki, dikritik, nerima ini kan? Nerima saja. Tapi yang sakit bukan telinga kan? Yang sakit siapa? Hati ini yang sakit. Dia tidak bisa melampiaskan. As-sam'a wal absara, penglihatan. Kita melihat, waduh, orang itu kok nggak baik begitu ya. Mata saja, melihat saja itu. Mata. Jadi kalau tidak kita jaga bahaya juga ini. Wal af'idah, dari telinga, mata, terakhir masuk ke hati. Waduh, parah kalau sudah kena hati. Orang kalau baru mendengar saja belum seberapa. Tapi kalau sudah melihat, wah itu meningkat itu. Baru diomongi, wah sik diomongi gak percaya. Setelah melihat, waduh sudah. Setelah dia masuk ke hati, tambah parah itu.
Jadi sam'a ini ringan, penglihatan agak berat, afidah itu hati sudah parah. Inilah yang kemudian mempengaruhi karakter kita melalui nafsu dan akal kita ini, tengkar ini, tarung. Nafsu ini ingin berontak karena kita mendengar kalimat-kalimat tidak bagus, melihat orang itu melakukan sesuatu kepada kita yang tidak bagus, hati sakit, nafsu ingin melampiaskan amarahnya. Tapi akal kemudian berpikir, engko nang awakmu kapan-kapan butuh ambek wong iku. Mari kon seneni kok butuh isin, ojo diseneni. Wah, tengkar kan begitu. Akhirnya mulut ini alat untuk melampiaskan. Kalau yang nafsu yang menang, mulut ini mengeluarkan kalimat-kalimat khabitha, buruk. Tapi kalau akal yang menang, apalagi diimbangi oleh asupan wahyu, Quran, hadis, hasil ngaji, akal memandu nafsu, yang keluar itu ucapan-ucapan yang bagus. Mulut ini alat untuk mengekspresikan isi hati didasarkan pada penglihatan dan juga pendengaran. Nah, kalau hewan itu kan tidak pakai dia mengolah. Wes pokoknya kalau dia merasa terancam, ngamuk hewan itu. Nah, itu tadi akal, kesempurnaan manusia harus dimanfaatkan. Maka kemudian Nabi dalam hadisnya berpesan, la yastaqimu imanu abdin. Tidak baik iman seseorang hatta yastaqima qalbuhu, hingga baik hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu, dan hati seseorang tidak baik hatta yastaqima lisanuhu, hingga baik lisannya. Jadi kalau ingin melihat hati orang baik itu, lihat yang disampaikan. Ngukur orang hatinya baik itu dari mulutnya. Kalau mulutnya yang keluar itu ucapan baik, hatinya baik. Kalau buruk, hatinya buruk. Kalau hatinya baik, imannya baik. Kalau hatinya buruk, imannya buruk. Maka kalau orang itu omongannya meso, terus imannya nggak bagus. Tapi kalau omongannya istighfar, gitu kan, zikir, tasbih, itu imannya bagus. Imannya bagus. Ukurannya sederhana. Yang dipandu oleh Nabi ini. Wala yadkhulu rajulun al-jannah. Tidak masuk surga seseorang man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, jika tidak bisa menjamin tetangganya aman dari postingannya. Wah, saya terjemahkan sekarang ini postingannya. Tetangga parkir motor agak menengah ke jalan, difoto, diposting. Tetangga lupa dengan tempat parkir yang benar, misalkan begitu kan. Aman dari postingannya. Kalau dulu itu bahasa kita kan cerita keburukan tetangga. Sekarang ini kan tidak cerita keburukan ke tetangga, tapi kepada semua orang yang ada di belahan dunia, siapa yang bisa membaca status kita. Aman dari postingannya. Tapi kalau postingan yang positif, bagus. Tapi kalau postingan negatif ini kan jadi kemudian tidak bagus. Maka kemudian hati ini sebagai motor fisik, mulut terutama, itu adalah alat media yang menggerakkan tadi itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hati ini diibaratkan seperti laut. Laut itu kalau kita lihat permukaannya kayak tidak ada apa-apa di dalam laut. Padahal di dalam laut itu banyak macam. Ada ikan kecil, ada ikan besar, ada karang, ada rumput, ada bangkai kapal, bangkai pesawat, mungkin juga bangkai orang, tengkorak, macam-macam itu, pakaian, sampah. Hati itu juga begitu. Hati yang ada dalam diri seorang itu macam-macam isinya. Ada bahagia, ada susah, sedih, ada emosi, ada cinta, macam-macam isinya hati itu. Yang orang tidak bisa menebak.
Tidak bisa menebak. Hanya saja anehnya Bapak Ibu, hati yang menjadi motor kita tadi itu sering dilupakan oleh banyak manusia. Orang lebih suka memperhatikan aspek fisik. Padahal fisik itu diibaratkan tentaranya saja. Panglimanya atau khalifahnya itu hati. Rajanya itu hati. Fisik kita ini tentaranya saja. Nah, kita ini sering lebih fokus pada tentara ini. Kaki linus sedikit, ngalem ke dokter. Dok, kaki saya ini tidak bisa digerakkan. Linu. Ini gejala stroke atau ini hanya kolesterol? Apakah ini diabetes? Saya ini greges, pusing. Kita ini lebih banyak fokus ke fisik. Fokus kita ke fisik. Sementara saat kita ini mudah emosi, pelit, dengki, itu nggak pernah lapor ke dokter, nggak pernah lapor ke orang lain. Sampai tahu nggak caranya ngobati penyakit dengki itu? Saya ini gampang kena dengki itu, nggak pernah itu. Kita ini kalau sharing sama orang itu kan bentuknya fisik tadi. Sampai berobat antrian di dokter itu atau di puskesmas, sakit apa? Ini diabetes. Sudah berapa lama? Diabetes basah apa diabetes kering? Sudah konsumsi obat apa saja? Diskusi kita itu sekitar itu, tapi tidak pernah. Saya itu punya gampang iri sama orang. Sampai punya tidak penyakit gitu? Cara ngobatinya gimana? Nggak ada sharing pengalaman begitu. Kita biarkan. Padahal itu motornya tadi. Dan saya cek nama-nama dokter spesialis, baik di klinik maupun di rumah sakit itu saya lihat ada spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis jantung, spesialis ortopedi, spesialis urologi, spesialis saraf, spesialis mata. Jadi dulu kan ada THT, sekarang sudah spesifik mata, khusus mata. Spesialis telinga, khusus telinga itu berobat ke telinga. Spesialis paru dan lain sebagainya. Tidak ada spesialis penyakit hati. Yang ada tadi apa? Jantung, paru. Penyakit hatinya tidak ada. Nah, kemarin hari Ahad yang lalu, bukan tadi, itu saya ngaji di Gemurung. Setelah ngaji ada yang datang, suami istri, cerita bahwa sang istri ini kena penyakit kanker, kanker rahim, kanker payudara, dan dia sudah harus mengikuti pengobatan kemoterapi itu. Kemo itu kan 6 kali, dan dia harus disuntik dengan satu suntikan sebanyak 12 kali. Sekali suntik itu biayanya 10 juta. Kalau 12 kali berarti 120 juta. Tapi belum dilakukan. Mengajukan ke BPJS, jawaban BPJS nanti kalau sudah kritis. Ini belum kritis. Sementara itu harus disuntik sekarang. Sebab kalau tidak sekarang nanti kritis sudah terlambat. Nah, bingung kan? Yang bingung siapa? Suaminya. Saya jual apa Ustaz? Uang 120 juta. Kemudian saya biarkan saja istri saya mati. Saya kan harus berusaha. Meskipun kan jangan tidak tahu. Ya, terus menghadap ke saya, ini maunya apa? Saya kan bukan dokter ya. Saya minta doa. Akhirnya sudah Bapak Ibu ambil air. Saya doakan kita ikhtiar. Siapa tahu air itu bisa mengobati seperti air Zam-Zam. Siapa tahu, kita tidak tahu.
karena saya bisa membantunya hanya itu. Tapi saya belum ketemu. Tetapi tadi pagi di Sumolowaru Indah itu, bulan yang lalu kan sebulan sekali di situ, itu ada ibu mertua masuk rumah sakit stroke, masuk ICU. Kemudian juga bilang, saya minta doa Ustaz. Nah, sudah, kita samping doa itu harus ada perantara yang bentuknya fisik. Apa ya? Minuman. Ambil air 1 botol, kita doakan. Tadi sudah ketemu. Gimana ibu mertuanya? Alhamdulillah Ustaz, sudah keluar dari ICU. 3 hari saja di ICU. Senang saya kalau dengar ada orang sembuh begitu. Nah, di sebelah rumah saya itu juga ada orang kanker rahim sehingga tidak bisa punya anak. Dan juga harus kemo. Dan belum dilakukan. Dan bahkan mengalami pendarahan sehingga kadang harus dibantu oleh tambahan darah bisa 3-5 kantong. Kemudian suaminya datang, coba kita usaha juga dengan air, kita doakan bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, nanti diminum baca Fatihah juga. Tapi ini jangan langsung diminum, habis maksudnya, pelan-pelan minum, nanti minum lagi. Saat minum itu katanya mampet. Karena mampet dihabiskan langsung. Sudah habis. Kemudian suaminya datang ke rumah bawa 1 dus air botolan itu. Sehingga sekarang setiap pagi dia ngambil, pagi sore ngambil, pagi sore itu. Jadi banyak ternyata yang itu tadi, penyakit fisik yang kadang kita mengabaikan aspek yang sifatnya rohani tadi. Sifatnya rohani. Itu kan di samping kita ini mungkin medianya rasional karena air, tapi kan ada asupan rohani. Kita kembalikan kepada Allah apa? Membaca Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim. Minta kita ini diberi jalan alternatif. Sehingga jawabannya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang diberikan kepada mereka yang mendapatkan kenikmatan. Sehingga kita temukan dalam hadis Al-Fatihah itu manfaatnya diantaranya adalah untuk apapun. Kita punya hajat, ya kita baca Al-Fatihah. Sehingga banyak orang ya doanya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ada lagi anak sejak kelas 6 SD itu tidak berkomunikasi dengan manusia. Dia berkomunikasi dengan jin, bersahabat dengan jin. Sehingga sejak kelas 6 SD itu tidak mau sekolah lagi. Yang sekarang teman-temannya itu sudah kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA berarti berapa tahun? 5 tahun. Anak ini tidak berkomunikasi dengan siapapun, termasuk dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya. Hanya di kamar. Kalau malam itu kata keluarganya, ketawa ngobrol. Dengan siapa? Dengan jin. Ngobrol. Wis canda karena sudah menjadi sahabatnya. Dia sudah keluar dari dunia manusia, masuk ke dalam dunia jin. Kemudian saya dipanggil, saya masuk, rumahnya itu kayak sampah. Dapurnya itu Bapak Ibu kalau masuk, kira-kira mau masak itu bingung. Mau motong-motong bawang, cabai itu di mana tempatnya sudah full sampah. Apalagi kamar anak ini, full sampah, kasurnya sampah. Ya Allah, jendela tidak pernah dibuka. Dan saya masuk itu baca salam saja. Salam ini pernah saya dapat waktu saya dulu mondok di Sulawesi. Jadi guru saya dulu Sulawesi itu, beliau ini sangat ahli hadis sehingga perilakunya itu kalau tidak disandarkan pada hadis sahih tidak mau. Doa saja kalau kita angkat tangan tidak boleh. Tidak boleh. Yes, pokoknya seperti saudara-saudara kita itu. Tidak boleh. Dan beliau ngasih doa itu. Kamu kalau masuk ke satu wilayah baca doa ini. Assalamualaikum ya ahla hadzal balad.
Assalamualaikum wahai penduduk penghuni tempat ini. Assalamualaikum ya insakum wa ya jinnakum wa ya malaikata hadzal balad. Assalamualaikum wahai penghuni baik dari jenis manusia, jin dan malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah begitu saja. Setiap sudut itu termasuk kamarnya anak tadi. Kemudian dia saja salaman. Saya turun. Dikejar saya. Setelah beberapa waktu, saya kedinginan. Tanya begitu. Nah, sebelah rumah itu ada yang bisa melihat jin. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Orang bisa melihat jin. Loh, jinnya ikut turun katanya. Loh, kamu bisa? Saya bisa melihat. Bisa saya melihat jin itu. Turun semua itu. Ngumpul di situ sekarang di gudang. Saya tidak bisa melihat. Jadi anak ini sudah bisa lepas dari jinnya tadi. Dan sekarang sudah komunikasi sama orang. Sudah tidak ganggu lagi sama jin itu. Loh, itu karena tadi manusia itu ada unsur jiwa tadi. Yang itu harus kita isi Bapak Ibu. Jangan sampai tidak diisi. Maka banyak anjuran-anjuran. Fadkuruni adkurkum. Zikir, baca zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir. Hewan tidak diperintahkan zikir. Karena hewan tidak memiliki unsur jiwa seperti manusia. Beda, hewan itu ketenangannya tidak pakai zikir, makan, minum, tidur, selesai. Kalau kita enggak, itu di situ kesempurnaan kita itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi luar biasa. Cuma itu tadi pertarungan antara akal dengan nafsu syahwat. Nah ini syahwat, keinginan untuk mendapatkan yang lezat-lezat, dan banyak hal-hal yang lezat-lezat itu kemudian diharamkan. Karena memang haram, aslinya haram, tapi lezat rasanya. Lezat. Kenapa? Karena dihiasi oleh setan menjadi sesuatu yang nikmat. Maka kalau kita ini bisa merasakan kenikmatan dengan datang ke sini ikut ngaji, wah itu kenikmatan luar biasa. Sementara ada orang yang ingin mendapatkan kenikmatan harus ke dunia malam. Ke kafe, ke klub malam, mabuk di situ, campur lawan jenis. Nah, kita bisa memperoleh kebahagiaan dengan cara yang lain. Datang ke sini ikut ngaji, waduh, itu luar biasa. Jadi sesuatu yang mubah begini nih kadang menjadi sesuatu yang wajib, karena itu tadi bisa membuat kita bahagia. Maka kalau sesuatu yang mubah itu membuat kita bahagia, itu harus kita paksakan, dan kita akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Tidak bisa kita terbebas dari salah, itu sulit. Kenapa? Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Lu bayangkan, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Kalau enggak, kita sudah musnah dari dulu. Karena Allah murka dengan perilaku manusia yang memiliki kecenderungan untuk melakukan keburukan. Maka tugas utama kita dalam rangka mempertahankan kesempurnaan diri kita sebagai manusia harus menerapkan amanat Allah yang disampaikan dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Takut kepada Allah. Ya, siapa yang mampu takut kepada Allah dan menahan nafsu dari ajakan untuk menikmati sesuatu yang lezat-lezat, fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi sebetulnya posisi manusia yang sesungguhnya itu adalah surga. Posisi manusia yang sesungguhnya itu surga. Jadi kalau ada kita itu tidak masuk surga, itu kesalahan kita.
Kesalahan kita karena keluar dari dunia kemanusiaan. Apa tadi? Masuk dalam dunia hewan. Bukan alam kita masuki. Masuk dalam dunia iblis. Jadi tempat manusia yang sesungguhnya itu di mana? Surga. Jadi kalau kita tidak bisa masuk surga, itu kesalahan kita. Oleh karena itu, pesan Al-Quran, kita harus selalu berdoa kepada Allah. Doa itu harus lebih kuat dari usaha. Tidak berarti usaha kita turunkan. Bekerja harus kuat keras, bekerja keras. Tapi doa harus dikeraskan lagi. Ibadah harus ditingkatkan lagi. Jadi kalau ada orang bertanya, mana sih porsi yang harus seimbang? Apakah kita bekerja karena namanya orang ingin kaya harus bekerja cari nafkah, atau hanya doa saja? Ya dua-duanya, tapi doa harus lebih kuat. Tidak berarti porsi bekerjanya diturunkan. Kita tingkatkan bekerjanya, tapi doa juga harus lebih ditingkatkan. Maka kalau kita mau makan, mau minum, kan ada doa dalam rangka tadi, supaya yang masuk ke kita ini tidak hanya asupan materi, tetapi juga ada asupan-asupan untuk rohani. Jangan seperti hewan, makan minum tidak pakai doa. Semuanya ada doanya. Itu tadi, supaya kita ini tetap sempurna menjadi manusia. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka manusia bukan sekedar jasad fisik yang membutuhkan makan, minum, dan menikmati hal-hal bersifat materi seperti binatang. Kita harus melakukan sesuatu yang itu dalam rangka untuk mempertahankan kesempurnaan kita sebagai manusia. Ada rohani, ada akal, ada jasad. Ada bekerja, ada ibadah. Ada orientasi dunia, ada orientasi akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.